Apakah Pak Rudiana bisa dilaporkan? Apakah pelaporannya akan diterima? Apakah akan diproses? Dan ternyata Bareskrim Mabes Polri menerima dan akan memproses. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih pada Pak Kapolri, kepada Pak Kabar Eskrim atas upayanya membuka kasus ini seluas-luasnya agar masyarakat kita bisa mendapatkan keadilan yang terbuka. Jadi fokus hari ini adalah fokus melaporkan Pak Rudiana ke Mabes Polri. Apakah Pak Rudiana bisa di... dulu? Iya. Wah, ini baru terungkap nih. Pak. Nah, ya. Kampung sebelah. Ya. Nah, setelah rumah Pak Asren kan kita tuh banyak polisi. Ini baru terungkap nih. Jadi polisi sebelum menangkap para terpidana belum bayar RT Pasren dulu. Iya, baru RT Pasren dulu. Tahu Bapak? Ya tahu, situnya banyak mobil polisi. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kelvin. Nah, kita lanjut dalam kasusnya Vina ya. Kemarin katanya para ini melakukan demo ya di gedung DPR, nggak tahu DPR Jakarta apakah kayaknya Cirebon deh. Nah, beritanya seperti apa? Ini kasusnya nih ya. Setelah kasusnya Agus muncul, kasusnya Vina ini tenggelam guys. Padahal waktu itu ya rame banget ya yang membahas kasusnya Vina, apalagi waktu Peggy di penjara ya. Tapi setelah Peggy keluar tuh kayak udah mulai redup tuh sedikit demi sedikit, udah mulai bosan karena ya gitulah kalau berurusan dengan ladusing ya agak-agak itu ya dibikin memblunder ya, dibikin muter-muter, jadi kepalanya pusing ya netizen pun. Nah, ini ada berita apa, yuk langsung kita simak. Tapi sebelumnya bantu subscribe ya, dan kalau bisa bantu view, share video aku supaya view-nya naik ya, otomatis kasus ini akan semakin up gitu loh guys, semakin up, semakin banyak yang nonton, semakin orang tahu gitu masalah ini ternyata belum selesai. Karena aku lihat ya di kolom komentar itu dikiranya netizen ada yang nggak tahu bahwasanya kasus ini udah kelar gitu, di korban pidana ini udah keluar gitu, padahal mereka masih di dalam penjara gitu. Ini karena ulahnya si Rudiana ini guys ya. Nah, ini ada berita apa, yuk langsung kita simak. Tapi sebelumnya bantu subscribe ya, dan maaf kalau banyak bacotnya. Yuk kita lihat beritanya guys. Ini Pak Oto bertindak, jangan diam saja Pak, tolong Pak Prabowo Subianto, Gibran Rakabumi, admin Gerinda agar kasus ini segera diselesaikan. Ini mengusik rasa keadilan. Benar sekali ya, bahkan seorang presiden pun tidak sanggup sepertinya ya untuk menaklukkan Rudiana. Ini lebih susah daripada Sambo ya. Yuk langsung kita simak guys. Bahwa kami kuasa hukum dari 7 terpidana ini atas arahan dan perintah dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Pradi, Bapak Profesor Dr. Oto Hasibuan, khususnya saya dengan Bapak Dr. Ruli Panggabean, diperintahkan Ketua Umum bahwa kami akan terus mengawal ini. Kami tidak akan meninggalkan 7 terpidana ini ya. Kami akan terus berjuang apapun yang terjadi, apapun komentar masyarakat, apapun yang disampaikan yang di luaran, tapi kami tidak peduli karena kami tujuan di sini adalah untuk menegakkan keadilan. Dan yakinlah seperti Ketua Umum kami berpesan kepada kami, keadilan, kebenaran akan menemukan jalannya sendiri, dan kebenaran itu pasti akan muncul, baik lambat atau cepat. Kami yakin bahwa saat nanti kebenaran ini akan terungkap. Mari kita berjuang bersama, doakan kami, dan kami terus akan berjuang. Terima kasih. Saksinya diarahkan sehingga Ya, ada Pak Tony ya guys ya. ini kena diperiksa akan terbongkar ini semuanya. Benar. Nah, akan terbongkar siapa yang mengarahkan, sehingga kalau dugaan dilindungi sepertinya iya. Bang, dia bisa hafal loh, padahal dia nggak kenal. Nah, itu muka-mukanya pakai merek motor apa, ini apa, ada yang pakai Tensoplas, dia hafal. Rupanya bang, pengakuan Dede baru kemarin kami terkonfirm. Pengakuan Dede bahwa Aep digerebek pernah sama warga sekitar, sama dipimpin oleh RW dan salah satunya oleh Pak RT Pasren tanggal 25 Agustus, 2 hari sebelum kejadian. Ya, yang menggerebek anak-anak muda itu adalah antara lain adalah klien kami ini, karena dia warga sekitar. Karena Aib ini diduga katanya memasukkan
perempuan. Parah sih ya. Kasihan loh mereka loh, orang-orang yang tidak bersalah, ya Allah. Miris banget nih. Kesaksian Aep itu dijadikan alat bukti oleh penyidik untuk menetapkan tersangka Peggy Setiawan. Salah satunya itu Aep. Yang paling dominan di situ Aep dan Sudirman. Aep mengatakan bahwa Aep melihat Peggy Setiawan ini berada di lokasi kejadian, ya, dengan menggunakan motor Suzuki Smash warna pink. Itu keterangan Aep. Nah, keterangan Aep ini bertolak belakang dengan keterangan dia sendiri pada saat bersaksi tahun 2016 untuk 8 terpidana itu ya. Tidak ada keterangan seperti itu waktu di 2016. Keterangan waktu 2016, Aep hanya mengatakan ada 4 sepeda motor yang ia lihat pada saat mengejar para korban, mengejar korban Eki kan gitu. Itu yang dia katakan. Tidak lebih itu. Dengan ciri-ciri juga tidak ada merujuk ke Peggy Setiawan. Sepeda motor yang digunakan ya dijelaskan oleh Aep itu tidak ada menjelaskan bahwa sepeda motor Suzuki Smash warna pink. Belakangan setelah ditangkap Peggy Setiawan, dia baru menambahkan kesaksian keterangan mencocok-cocokkan dengan kondisi Peggy Setiawan bahwa dia pernah melihat Peggy Setiawan di lokasi kejadian dan sering menggunakan motor Suzuki Smash. Nah ini guys, kasus Vina diungkap lagi nih guys. Semalam sama Pak Tony, semoga ini jalan untuk membebaskan 7 korban ya. Menurut aku 7 korban pidana ya. Bismillah ya Allah katanya. Amin. Kita lihat ya. Tempat ngecas dulu. Dulu. Iya. Wah, ini baru terungkap nih. Pak. Nah, Dari kampung sebelah. Ya. nah, setelah rumah Pak Asren kan kita tuh banyak polisi. Ini baru terungkap nih. Jadi polisi Iya. sebelum menangkap para terpidana belum bayar deposit dulu. Iya, rumah akhirnya pasien dulu. Tahu Bapak? Ya tahu situnya banyak mobil polisi. Oh lah. Nah, kan bawa truk. Siapanya? Ya polisinya kan bawa truk. Nah, terus Hadi kan datang. Pulang ke truk. Nah, itu depan SMP 11. Saya nggak punya power bank. Itu gunakan Bapak. Iya, nah, datang lagi standar motor. Kan kumpul itu ya. Kita lihat kan mau ke tempat rumput lihat dulu. Nah, kasus pembunuhan Vina nih guys ya. Wih. Mereka berupaya menemui Kapolres Cirebon Kota. Terjadi saling dorong sebelum masa akhirnya mundur dan melanjutkan orasi. Mahasiswa mendesak kepolisian, khususnya Polres Cirebon Kota, menuntaskan kasus pembunuhan Vina yang terjadi tahun 2016. Masa juga meminta transparansi kepolisian yang selama 8 tahun melakukan penyelidikan. Bener nih. Dia mau aksi damai di depan gedung DPR atas Vina. Ayo guys, semangat. Kita lanjut lagi. Ini ada tim Pradi Pak Oto Hasibuan menjenguk ke 7 pidana ya di lapas Cirebon. Moga keajaiban 7 terpidana bisa bebas ya. Bahkan Pak Hasibuan Pak Oto pun nggak sanggup ya. Gila sih Rudiana. Kita lanjut di video selanjutnya. Ini ada itu dalam ya. rangka melihat ya, mengumpulkan datanya semua, mengkaji, melihat secara langsung apa yang Pak terjadi, Hasibuan. supaya tidak apa katanya saja, ya kan, jangan apa-apa senang saja, tapi kita lihat, dan ini menjadi bahan kajian kami nanti di Kementerian Koordinator Hukum dan HAM, tentunya akan kita bicarakan dengan Menko kita nanti ke sana. Demo bebaskan 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Waduh, hebat kalian ya. Semangat ya, semangat. Nah, kita lihat video selanjutnya. Wah, ini ada Widya nih. Sampaikan sama admin Gerindra itu. Giliran kasusnya Gus Miftah langsung gercep nyampaikan amplop dari Pak Prabowo. Artinya Pak Prabowo bukan nggak nonton tentang kasus 7 tersangka orang yang tidak bersalah ini. Ya dah,
Buktinya tuh, ya admin Gerindra gercep tuh datang langsung tuh ke Jawa, membawa amplop atas nama Pak Prabowo, minta maaf karena ada kasus Gus Miftah kemarin menghina tukang es. Dia langsung datang. Artinya nggak buta dong. Yang namanya matanya, yang namanya admin Gerindra, begitu juga dengan mata Pak Prabowo, nggak buta. Mereka itu nggak tuli, dengar. Tapi kenapa nggak ada gercep-gercepnya acan untuk kasus yang 7 tersangka orang yang tidak bersalah yang harusnya dibebaskan, malah dihalang-halangi. Rakyat Indonesia ini jadi curiga. Coba kalian ya, yang namanya kasus tukang es kemarin yang dihina oleh Gus Miftah kemarin, ya, yang digeblek-geblekin dia kemarin itu, dia langsung gercep datang tuh, ya, pencitraan kah atau gimana? Terus langsung tuh si tukang es mewek-mewek bikin yang namanya konten, minta Pak Prabowo itu agar tidak, ya, agar menolak pengunduran diri dari Gus Miftah. Ada apa ini, permainan apa ini sebenarnya? Sampaikan itu sama Gerindra, sampaikan sama adminnya itu. Nggak buta kan? Mereka punya telinga, punya mata kan? Ya kan? Kasus ini udah berlarut-larut loh, hampir 9 tahun. Ya kan? Betul? Ya? Nah, begitu. Kasus tukang es, admin Gerindra gercep langsung datang bawa amplop untuk dikasih si tukang es. Ya, coba simak. Ini ada uang, sedikit uang dari Pak Prabowo. Langsung gercep. Apa ada enggak kunjungan admin Gerindra untuk 7 tersangka yang tidak bersalah itu? Ya, saya mewakili Presiden Pak Prabowo. Ada enggak dia nemuin orang-orang tersebut? Enggak ada. Udah ada belum? Udah ada belum? Saya tanya, udah ada belum videonya? Yang ada, saya melihat video kemenangan Pilkada, ya, Bapak Kapolri dengan Pak Jokowi. Ada nggak kira-kira admin Gerindra di situ? Ya tah, betul apa benar? Hah? Saya tanya, betul apa benar? Yang ada video bocor tentang perayaan Pilkada Jawa Tengah. Ada Bapak Kapolri di sana bersama Bapak yang namanya Jokowi. Ada nggak kira-kira orang-orang Prabowo di sana? Saya kira ada ya. Saya rasa ada ya. Ini permainan, bro. Permainan. Giliran kasus Gus Miftah aja gercep itu admin Gerindra langsung datang dah ke Jawa bawa amplop. Betul nggak? Ah? Karena orang banyak yang kasih amplop dia ikut-ikutan kan? Karena ada urusan dengan yang namanya Gus Miftah. Setelah itu langsung deh yang namanya tukang es itu bikin konten, ya, mewek-mewek. Ada apa ini? Minta kalau Pak Prabowo itu menolak pengunduran diri. Ada apa? Giliran kasus yang namanya 7 tersangka orang yang tidak bersalah, diam 1000 bahasa adminnya, admin Gerindra. Apa ada terkait pula orang-orang Gerindra dalam kasus yang namanya 7 tersangka, kasus Rudiana ini? Kasus Rudiana ini orang-orang Gerindra ini terkait enggak? Hah? Artinya kalau yang namanya kasus si tukang es aja, admin Gerindra itu gercep langsung datang ke yang namanya Jawa bawa amplop, ya, mengatasnamakan itu ada amplop dari Prabowo. Artinya Prabowo tidak tuli, tidak buta dengan media sosial ini. Ya tah betul apa benar? Artinya admin Gerindra itu tidak buta, tidak katarak, ya kan? Betul nggak? Betul nggak? Nah, menurut pendapat kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar. Dalam kasusnya Svina ini adalah dalangnya adalah Rudiana, Aep, sama Linda yang kerasupan itu, guys. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih buat kalian tonton video ini dan share supaya viral lagi kayak dulu dan bisa terungkap ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.